Sakit sekali rasanya. Melihat orang tuaku disuruh duduk di pojok ruangan dan disebut benalu oleh calon mertuaku sendiri. Dia bilang, aku tidak pantas menikah dengan anaknya hanya karena aku cuma tukang pel. Tapi dia tidak tahu, di balik seragam cleaning service yang kotor ini, aku adalah pemilik tunggal Royal Majesty Group. Maaf Bu, pestanya selesai. Sekarang giliran saya yang bicara. Penasaran bagaimana sang miliarder membungkam mulut mertua yang sombong? Yuk, klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya sekarang untuk menyimak kisah lengkapnya. Aroma cairan pembersih lantai beraroma lavender menyeruak tajam bercampur dengan dinginnya udara dari pendingin ruangan sentral yang berdengung halus. Di bawah cahaya lampu kristal raksasa yang menggantung megah di lobi utama Royal Majesty Hotel. Seorang gadis muda bernama Natalina sedang berlutut. Bukan untuk berdoa, melainkan untuk menggosok noda kopi membandel yang menempel di sela-sela lantai marmer impor dari Italia itu. Keringat dingin mengalir di pelipisnya, membasahi anak rambut yang keluar dari jilbab seragamnya yang berwarna abu-abu kusam. Punggungnya terasa nyeri, kakinya pegal bukan main. Tangan halusnya yang sebulan lalu masih sibuk membolak-balik majalah mode di Paris, kini terasa kasar dan mulai kapalan karena terlalu sering memeras kain pel. Namanya Natalina, atau setidaknya itulah nama yang tertera di akta kelahirannya sebagai putri tunggal dari Wiratama. Pemilik sah dari gedung pencakar langit tempatnya bekerja sekarang. Tapi di sini, di antara ratusan karyawan yang hilir mudik, dia hanyalah Natalina, seorang cleaning service baru dengan masa percobaan 3 bulan. Ingat Natalina? Suara tegas ayahnya teriam kembali di kepalanya. Kamu tidak akan mewarisi kerajaan bisnis Papa kalau kamu tidak tahu rasanya menjadi prajurit di garis depan. Turun ke bawah. Rasakan lelahnya mereka, pelajari sistemnya dari nol, tanpa fasilitas. Tanpa nama belakang, tanpa bantuan. Natalina menghela napas panjang, kembali menggosok lantai dengan sikat kecil. Dia menerima tantangan itu. Dia ingin membuktikan bahwa dia bukan sekadar putri manja yang bisanya cuma menghabiskan uang warisan. Namun realita di lapangan jauh lebih kejam daripada bayangannya. Dan kekejaman itu memiliki nama Ilman. Suara langkah sepatu pantofel yang berat mendekat. Iramanya cepat dan penuh intimidasi. Natalina kenal betul suara langkah ini. Jantungnya berdegup kencang. "Hai, kamu!" Sebuah bentakan keras memecah konsentrasi Natalina. Dia mendongak dan benar saja. Di hadapannya berdiri Ilman, manajer HRD hotel yang terkenal dengan temperamen buruknya, terutama kepada karyawan level bawah. Pria itu menatap Natalina dengan jijik, seolah dia sedang melihat kotoran yang menempel di sepatunya. Maaf Pak Ilman, ada yang bisa saya bantu?" Tanya Natalina gugup, berusaha berdiri sambil memegang embernya. "Bantu? Kamu pikir kamu bisa bantu apa?" Ilman menendang pelan ember air di dekat kaki Natalina hingga airnya sedikit muncrat membasahi celana kerjanya. "Lihat itu, di dekat pilar utama masih ada debu. Kamu kerja pakai mata atau pakai dengkul?" Natalina menoleh ke arah yang ditunjuk. Lantai itu sudah bersih, sangat bersih, bahkan bisa dipakai bercermin. "Tapi, Pak, saya sudah mengepelnya 3 kali tadi pagi." "Jangan membantah," potong Ilman. Suaranya meninggi membuat beberapa tamu di lobi menoleh. "Anak baru lulusan SD saja belagu. Saya bilang kotor ya kotor." "Kamu tahu kan, hotel ini standar bintang 5. Orang-orang miskin seperti kamu seharusnya bersyukur bisa menginjakan kaki di sini, bukan malah kerja asal-asalan." Darah Natalina mendidih. Ingin rasanya dia berteriak, "Pak, gaji Bapak setahun itu cuma setara uang jajan saya sebulan, dan lantai marmer yang Bapak injak ini, Papa saya yang beli." Tapi Natalina menahan diri. Dia menggigit bibir bawahnya, menunduk dalam-dalam. "Maaf Pak, saya akan bersihkan lagi. Cepat, jangan bikin malu perusahaan." Hardik Ilman sambil menyenggol bahu Natalina dengan kasar saat dia hendak berlalu. Senggolan itu membuat Natalina kehilangan keseimbangan. Tubuhnya oleng, kakinya tersandung ember air, dan brak, Natalina jatuh terduduk di lantai yang basah. Air sabun tumpah kemana-mana, menggenangi lobi yang megah itu. Beberapa tamu VIP yang sedang check-in terkejut dan mundur. Ilman berbalik, wajahnya merah pada menahan amarah. Dia bukan menolong, malah semakin murka. "Dasar bodoh!" teriak Ilman. Kali ini benar-benar tidak peduli dengan etika. "Kamu mau bikin celaka tamu,
Lihat kekacauan ini. Kamu pikir gaji kamu cukup buat ganti rugi kalau ada tamu yang terpeleset? Natalina berusaha bangun. Matanya terasa panas, bukan karena sakit fisik, tapi karena harga dirinya yang diinjak-injak di depan umum. Dia memunguti kain pelnya dengan tangan gemetar. Saya tidak sengaja, Pak. Alasan? Ilman mengangkat tangannya. Telunjuknya menuding tepat di depan wajah Natalina. Dengar ya, mulai besok kamu tidak usah datang lagi. Saya pecat kamu. Dasar tidak berguna. Dunia Natalina serasa runtuh. Jika dia dipecat sekarang, dia gagal dalam tantangan ayahnya. Dia akan ditarik pulang dan dianggap tidak mampu. Saat Ilman hendak melontarkan mata Natalina selanjutnya, sebuah tangan kekar tiba-tiba mencengkram pergelangan tangan Ilman. Cengkraman itu kuat namun tenang. Cukup, Pak Ilman. Suara itu terdengar berat dan berwibawa. Berbeda sekali dengan suara cempreng Ilman yang penuh emosi. Natalina mendongak. Di sana berdiri seorang pria dengan setelan jas kerja yang rapi namun sederhana. Nama tag di dadanya bertuliskan Budi, Operational Manager. Budi menatap Ilman dengan tatapan tajam, namun tetap sopan. Dia melepaskan tangan Ilman perlahan. Jangan buat keributan di lobi, Pak. Banyak tamu yang melihat. Ini tidak profesional. Ucap Budi tenang. Ilman menarik tangannya kasar, merapikan jasnya dengan angkuh. Jangan ikut campur, Budi. Ini urusan HRD. Anak ini tidak kompeten. Dia membahayakan tamu. Dia tidak sengaja, Pak. Saya lihat sendiri. Bapak yang menyenggolnya tadi. Bela Budi tegas. Dan setahu saya, prosedur pemecatan tidak dilakukan dengan berteriak-teriak di depan tamu seperti preman pasar. Wajah Ilman semakin merah. Tapi dia sadar banyak mata memandang mereka. Budi adalah manajer operasional kesayangan General Manager karena kinerjanya yang luar biasa. Melawan Budi di depan umum bukan ide bagus. Urus saja staf kotormu ini. Desis Ilman sinis. Awas saja kalau lobi ini belum bersih dalam 5 menit. Dan kamu, Budi, jangan mentang-mentang kamu manajer operasional. Kamu bisa seenaknya mengatur saya. Ilman meludah kecil ke lantai. Ironis sekali untuk seorang manajer hotel bintang 5. Lalu pergi dengan langkah menghentak. Setelah Ilman pergi, Budi tidak langsung kembali bekerja. Pria itu justru berlutut. Tanpa ragu sedikit pun, dia meletakkan lututnya yang berbalut celana bahan mahal itu di atas lantai yang basah. Dia mengambil kain pel yang terjatuh, lalu membantu Natalina berdiri. "Kamu tidak apa-apa, Mbak?" tanya Budi lembut. Natalina tertekun. Selama sebulan menyamar, tidak ada satupun staf level manager yang sudi menatap matanya, apalagi membantunya berdiri. Bagi mereka, cleaning service adalah hantu yang tidak terlihat. Saya tidak apa-apa, Pak. Terima kasih," jawab Natalina gugup. Buru-buru mengambil alih kain pel dari tangan Budi. "Jangan, Pak. Nanti jas Bapak kotor. Biar saya saja." Budi tersenyum. Senyum yang sangat manis dan tulus membuat jantung Natalina berdesir aneh. "Tidak apa-apa, cuma air sabun kok." JIZ bisa di laundry, tapi harga diri tidak bisa dibeli di tempat laundry. Ucap Budi sambil mengambilkan ember yang terguling. Jangan masukkan ke hati ucapan Pak Ilmana. Dia memang begitu. Mulutnya pedas, tapi sebenarnya dia cuma... dia memang menyebalkan. Natalina tertawa kecil mendengar kejujuran itu. "Bapak tidak takut dimarahi Pak Ilman karena menolong saya." "Kenapa harus takut?" Budi menatap Natalina lekat. "Di hotel ini, setiap peran itu penting. Natalina, tanpa kamu yang membersihkan lantai ini, hotel ini cuma gedung mewah yang kotor." Jabatan kita mungkin beda, seragam kita beda, tapi kita sama-sama manusia yang mencari nafkah. Tidak ada yang pantas diperlakukan kasar seperti tadi. Kalimat itu menghantam dada Natalina dengan telak. Di dunianya yang asli, orang-orang menghormatinya karena nama belakang ayahnya. Mereka tunduk karena takut atau karena ingin menjilat hartanya. Tapi pria ini, dia menghormati Natalina saat dia hanya seorang Natalina, si tukang pel yang kotor. Budi merogoh sakunya, mengeluarkan sebuah sapu tangan bersih berwarna biru tua. "Tanganmu lecet," kata Budi menunjuk telapak tangan Natalina yang memerah. "Pakai ini buat bebat sementara. Nanti ke pos satpam minta plester ya. Lanjutkan kerjamu pelan-pelan saja. Saya akan pastikan Pak Ilman tidak mengganggumu hari ini." Budi meletakkan sapu tangan itu di tangan Natalina, mengangguk sopan, lalu kembali berjalan menuju meja resepsionis untuk menangani tamu yang datang. Natalina berdiri mematung di tengah lobi. Dia menggenggam sapu tangan itu erat-erat. Aroma kolon maskulin yang lembut menguar dari kain itu. Dari kejauhan dia melihat Budi bekerja. Pria itu tersenyum ramah pada tamu,
cekatan mengatur staf, dan tegas namun santun. Dia terlihat bersinar di tengah kesibukan hotel. Natalina tersenyum tipis. Untuk pertama kalinya, sejak dia memulai penyamaran gila ini, dia merasa menemukan sesuatu yang berharga. Sesuatu yang tidak bisa dibeli dengan uang triliunan milik ayahnya. Ketulusan Fajar. Bisik Natalina pelan. Kamu tidak tahu siapa aku sebenarnya. Tapi, hari ini kamu baru saja menyelamatkan pemilik hotel ini. Dan aku tidak akan melupakan itu. Namun, Natalina tidak tahu interaksinya dengan Budi hari itu bukan hanya awal dari benih cinta. Itu juga awal dari bencana besar. Di balik pilar, sepasang mata mengawasi mereka dengan penuh kebencian. Ilman belum pergi. Dia melihat Budi memberikan sapu tangan pada si cleaning service. Dia melihat tatapan mereka. Ilman menyeringai licik, mengeluarkan ponselnya dan menghubungi seseorang. Halo Bu, ini Ilman. Iya, anak Ibu. Si Budi itu. Sepertinya dia mulai main mata sama tukang peli. Iya Bu, memalukan sekali kan? Tenang saja, saya akan pastikan Budi sadar siapa levelnya. Ilman menutup teleponnya dengan puas. Badai baru saja akan dimulai. Dan kali ini sasarannya bukan hanya pekerjaan Natalina, tapi juga hatinya. 6 bulan telah berlalu sejak insiden busher tumpah di lobi hotel itu. 6 bulan yang terasa seperti mimpi indah bagi Natalina, namun juga mimpi buruk bagi penyamarannya. Di satu sisi dia menemukan cinta yang tulus. Budi membuktikan ucapannya. Pria itu tidak pernah malu mengajak Natalina makan di warung tenda pinggir jalan. Meski Natalina masih mengenakan seragam cleaning service-nya yang bau keringat, Budi bahkan sering menunggui Natalina selesai shift malam hanya untuk memastikan gadis itu pulang dengan aman ke kamar kosewaannya. Bagi Natalina yang terbiasa makan malam dengan menu foie gras dan caviar di restoran bintang Michelin, semangkuk bakso urat panas di pinggir jalan bersama Budi terasa jauh lebih mewah, karena di sana ada bumbu yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Ketulusan tanpa syarat. Namun di sisi lain, awan gelap mulai berkumpul. Malam itu, hujan gerimis membasahi Jakarta. Di bawah tenda pecel lele yang remang-remang, Budi menggenggam tangan Natalina. Wajah lelah pria itu tampak serius, namun matanya berbinar. Natalina, panggil Budi lembut. Dia mengeluarkan sebuah kotak kecil dari saku jaketnya. Kotak beludru yang terlihat agak usang. Jantung Natalina berdegup kencang. Mas Budi ini... Budi membuka kotak itu. Di dalamnya ada sebuah cincin emas polos. Sangat sederhana. Mungkin beratnya hanya 2 gram. Jauh berbeda dengan koleksi berlian Natalina di brankas rumahnya. Tapi saat melihat cincin itu, mata Natalina berkaca-kaca. Aku tahu ini bukan cincin mahal. Ucap Budi lirih. Gajiku sebagian besar habis untuk bantu usaha ibu dan bayar cicilan mobil Ilman. Tapi aku menabung 6 bulan untuk beli ini. Natalina. Aku tidak bisa menjanjikan kemewahan instan, tapi aku janji aku akan bekerja keras sampai punggungku patah. Asal kamu bisa bahagia, maukah kamu menjadi istriku? Air mata Natalina menetes. Dia mengangguk mantap. Aku mau, Mas. Aku tidak butuh kemewahan. Aku cuma butuh kamu. Saat Budi menyematkan cincin itu di jari manisnya, Natalina merasakan kebahagiaan yang meluak. Namun, sedetik kemudian, rasa bersalah menusuk hatinya. Budi melamar Natalina si tukang pel, bukan Natalina si pewaris triliunan rupiah. Mas Budi, maafkan aku. Batin Natalina, suatu hari nanti, aku akan jelaskan semuanya. Tapi sekarang, biarkan aku menikmati cinta sederhanamu ini sedikit lebih lama. Namun, kebahagiaan itu harus menghadapi ujian pertamanya, keluarga Budi. Seminggu kemudian, Budi membawa Natalina ke rumah ibunya untuk makan malam perkenalan. Rumah itu terletak di kawasan perumahan kelas menengah. Catnya berwarna emas mencolok, dengan pilar-pilar bergaya Romawi yang terlihat dipaksakan di lahan sempit. Terlihat jelas, pemilik rumah ini sangat ingin dianggap kaya. Baru saja Budi memarkir motor metiknya di depan pagar, pintu rumah terbuka. Seorang wanita paruh baya berdaster sutra dengan leher penuh kalung emas keluar. Itu Ibu Sulastri. Tatapannya langsung memindai Natalina dari ujung rambut sampai ujung kaki, seperti scanner di kasir supermarket yang sedang mengecek harga barang diskonan. Assalamualaikum, Bu.
Ini Natalina, calon istri Budi. Ucap Budi antusias mencium tangan ibunya. Natalina tersenyum santun dan membungkuk hormat. Selamat malam, Bu Sulastri. Senang bertemu Ibu. Ibu Sulastri tidak menjawab salam itu. Dia hanya mendengus, lalu melirik tas tangan Natalina. Tas pasar murah, seharga 50.000. Oh, ini pilihan mujar. Komentar Ibu Sulastri pedas, tanpa memandang wajah Natalina. Ibu pikir kamu bercanda, waktu bilang pacarmu orang biasa. Ternyata benar-benar biasa banget ya, Bu. Tegur Budi pelan. Ayo masuk dulu. Di ruang makan, suasana terasa mencekam. Meja makan penuh dengan hidangan lezat. Tapi selera makan Natalina hilang seketika saat melihat siapa yang duduk di ujung meja. Ilman, kakak Budi itu sedang asyik mengunyah ayam goreng. Saat melihat Natalina masuk, Ilman tersedak. Matanya membelalak kaget, lalu berubah menjadi seringai licik yang membuat bulu kuduk Natalina berdiri. Loh, lihat siapa yang datang, seru Ilman sambil tertawa mengejek. Bu, Ibu tahu siapa ini? Ini si Natalina, tukang pel di hotel yang sering aku ceritakan itu, yang kerjanya lelet dan pernah numpahin air pel di lobi. Apa? Ibu Sulastri menjatuhkan sendoknya. Suara denting logam beradu piring keramik terdengar nyaring. Budi, kamu gila. Kamu mau menikahi tukang pel? Budi berdiri, wajahnya menegang. Bu, tolong jaga bicara Ibu. Natalina pekerja keras. Pekerjaan halal apa saja itu, mulia. Mulia dengkulmu, bentak Ibu Sulastri. Mulia tidak bisa buat bayar arisan. Budi, kamu itu manajer. Manajer operasional hotel bintang 5. Masa calon istrimu levelnya cleaning service? Apa kata tetangga nanti? Mau taruh di mana muka Ibu? Benar itu, Bu. Kompor Ilman, sambil menunjuk Natalina dengan tulangnya ayam bekas. Si Natalina ini di kantor juga nggak ada wibawanya. Sering dimarahin tamu. Duh, Jar, seleramu kok anjlok banget sih? Padahal ada anak Pak Haji Kosim yang punya toko emas. Dia naksir kamu loh. Natalina duduk diam. Tangannya meremas rok batiknya di bawah meja. Hinaan ini rasanya lebih sakit daripada saat Ilman memarahinnya di lobi. Karena kali ini yang dihina bukan kinerjanya, tapi keberadaannya sebagai manusia. Maaf Bu, Mas Ilman. Natalina memberanikan diri membuka suara. Suaranya tenang, namun tegas. Saya memang hanya cleaning service, tapi saya mencintai Mas Budi tulus. Saya tidak mengincar hartanya. Halah, tulus-tulus, cibir Ibu Sulastri. Zaman sekarang tidak ada yang tulus. Kamu itu pasti cuma mau numpang hidup. Kamu lihat anak saya sukses, punya jabatan, lalu kamu tempel terus kayak benalu. Dasar cewek matre. Budi menggebrak meja. Wajahnya merah padam. Cukup kalau Ibu terus menghina Natalina. Kami pulang sekarang. Berani kamu ngelawan Ibu demi perempuan kampung ini. Tantang Ibu Sulastri. Matanya melotot. Ingat ya Budi, Ibu yang besarkan kamu. Ibu sekolahkan kamu sampai jadi sarjana. Biar kamu bisa angkat derajat keluarga. Bukan malah menyeret kita balik ke lumpur kemiskinan dengan menikahi tukang pel. Budi terdiam. Napasnya memburu. Dia terjepit di antara bakti pada orang tua dan cinta pada wanitanya. Melihat Budi menderita, Natalina menyentuh lengan pria itu lembut, mengisyaratkan agar Budi tenang. Natalina menatap Ibu Sulastri lurus-lurus. Di balik mata gadis muda itu, jiwa seorang CEO mulai bangkit. Dia sedang menilai, menganalisis, dan menyusun strategi. Baik Bu, ucap Natalina tenang. Apa yang harus saya lakukan agar Ibu merestui kami? Ibu Sulastri tersenyum miring, merasa di atas angin. Dia menyilangkan tangannya di dada yang penuh emas itu. Kamu mau restu? Tanya Ibu Sulastri angkuh. Boleh, tapi ada syaratnya. Apa syaratnya? Tanya Budi cemas. Pertama, Ibu Sulastri mengangkat satu jarinya. Kalian tidak boleh menikah di kawah atau di gedung murah. Ibu tidak mau malu. Pestanya harus mewah. Harus di ballroom hotel kalian bekerja. Di Royal Majesty Hotel. Natalina terkejut. Ballroom itu salah satu ballroom termahal di Jakarta. Biaya sewanya saja ratusan juta. Bu, itu mahal sekali. Protes Budi. Tabunganku belum cukup kalau untuk sewa ballroom Royal Majesty. Itu urusan kamu. Potong Ilman santai. Kamu kan manner. Masa nggak bisa dapat diskon karyawan?
Atau suruh tuh calon istrimu kerja lembur 24 jam buat bantu bayar. Katanya cinta. Kedua, lanjut Ibu Sulastri tidak peduli dengan keberatan anaknya. Undangannya harus 1.000 orang. Ibu mau undang semua teman arisan, semua klien laundry ibu dan semua tetangga kompleks. Ibu mau tunjukkan kalau anak ibu sukses. Dan ketiga, ini yang paling menyakitkan. Ibu Sulastri menatap Natalina dengan jijik. Keluargamu, orang tuamu itu kerjanya apa? Ayah saya pensiunan, ibu saya ibu rumah tangga. Jawab Natalina jujur, walau dia tidak menyebutkan pensiunan apa. Pensiunan jenderal yang kini jadi komisaris utama, pasti orang susah juga kan? Tebak Ibu Sulastri asal. Oke, syarat ketiga. Saat pesta nanti, pastikan orang tuamu itu tidak bikin malu. Jangan biarkan mereka berbaur sama tamu-tamu VIP ibu. Suruh mereka duduk di belakang, di pojok yang tidak kelihatan. Ibu nggak mau pesanan sama orang udik yang nggak tahu etika pesta orang kaya. Dada Natalina sesak. Syarat pertama dan kedua mungkin hanya soal uang, yang bagi Natalina sebenarnya receh. Tapi syarat ketiga, menghina orang tuanya, menyuruh ayah dan ibunya duduk di pojok seperti pembantu. Ini sudah keterlaluan. Budi hendak memprotes keras. Tapi Natalina meremas tangannya kuat-kuat. Tahan Budi, biarkan mereka menggali kuburannya sendiri. Batin Natalina. Bagaimana Natalina? Sanggup? Tanya Ilman mengajak. Kalau nggak sanggup, mending putus sekarang. Daripada nanti nangis darah. Natalina menarik napas panjang lalu tersenyum. Senyum yang sulit diartikan oleh keluarga itu. Senyum yang menyimpan badai. Baik Bu Sulastri, saya terima syaratnya. Jawab Natalina. Mantap, Natalina. Budi menatapnya tak percaya. Kami akan adakan pesta mewah di Royal Majesty Hotel. Kami akan undang semua teman ibu dan orang tua saya akan datang. Lanjut Natalina. Matanya berkilat tajam menatap Ibu Sulastri. Ibu akan melihat siapa keluarga saya sebenarnya di sana. Ibu Sulastri tertawa puas, mengira dia menang telak. Nah gitu dong, tahu diri. Ingat ya, jangan sampai ada yang cacat sedikit pun. Kalau pestanya jelek, ibu coret nama kamu dari kartu keluarga. Malam itu, Budi dan Natalina pulang dengan perasaan yang bertolak belakang. Budi hancur, merasa gagal melindungi wanitanya. Dia terus-menerus meminta maaf di sepanjang jalan. Maafkan ibu Natalina, maafkan Ilman, aku akan batalkan syarat gila itu. Kita nikah sederhana saja, ucap Budi frustrasi. Tidak mas, jawab Natalina pelan saat mereka sampai di depan gerbang kos. Natalina melepaskan helmnya, menatap Budi dengan tatapan yang berbeda. Tidak ada lagi ketakutan di matanya. Yang ada hanyalah ketenangan yang mematikan. Kita akan turuti kemauan ibumu. Kita akan gelar pesta termewah yang pernah mereka lihat. Biarkan ibumu mengundang siapa saja. Biarkan Ilman berkoar-koar. Tapi uangnya? Percaya padaku, Mas. Natalina tersenyum misterius. Semesta punya cara unik untuk memberi pelajaran pada orang sombong. Kamu cukup berdiri di sampingku, dan jangan lepaskan tanganku. Bisa? Budi mengangguk ragu, meski hatinya masih cemas. Setelah Budi pergi, Natalina masuk ke kamar kosnya yang sempit. Dia tidak langsung tidur. Dia membuka koper di bawah tempat tidurnya, mengambil sebuah ponsel canggih yang sudah 6 bulan dimatikan. Dia menekan tombol power. Layar menyala. Ratusan notifikasi email dan pesan bisnis masuk bertubi-tubi. Natalina mendial sebuah nomor. Halo Pak Dirman? Siapanya? Suaranya berubah. Bukan lagi Natalina Sianing Service yang lembut, tapi Natalina Wiratama, sang pewaris tahta. Nona Natalina? Astaga. Akhirnya Nona menghubungi saya. Babak Wiratama sangat khawatir. Terdengar suara panik di seberang sana. Itu adalah sekretaris pribadi ayahnya. Saya baik-baik saja, Pak. Sampaikan pada Papa. Masa percobaan saya selesai lebih cepat. Benarkah, Nona? Jadi Nona akan kembali ke kantor pusat segera? Tapi sebelum itu, saya butuh bantuan Bapak. Saya ingin booking Grand Ballroom Royal Majesty untuk bulan depan. Kosongkan jadwal. Baik, Nona. Untuk acara perusahaan, bukan? Natalina menatap pantulan wajahnya di cermin retak kamar kos itu. Untuk pesta pertunangan saya. Dan tolong, siapkan tim legal. Saya menemukan tikus besar di Departemen HRD yang perlu dibasmi. Natalina menutup teleponnya. Ibu Sulastri menginginkan kemewahan. Ilman meremehkan orang miskin. Baiklah, Natalina akan memberikan apa yang mereka minta. Dia akan memberikan pertunjukan kemewahan yang tidak akan pernah mereka lupakan seumur hidup mereka. Panggung sandiwara sudah disiapkan.
Dan di panggung itu nanti, topeng-topeng akan terlepas. Hari yang dinanti-nanti, atau lebih tepatnya hari penghakiman, akhirnya tiba. Grand Ballroom Royal Majesty Hotel telah disulap menjadi lautan kemewahan yang menyilaukan mata. Lampu-lampu kristal chandelier berpendar keemasan, memantul indah pada dekorasi bunga mawar putih dan lili impor yang memenuhi setiap sudut ruangan. Meja-meja bundar ditata rapi dengan taplak sutra, lengkap dengan peralatan makan perak yang berkilau. Natalina benar-benar menepati janjinya. Dia memberikan pesta pertunangan termewah, persis seperti yang diminta Ibu Sulastri. Namun di tengah kemegahan itu, ada pemandangan yang kontras dan menyakitkan mata. Ibu Sulastri berdiri di dekat pintu masuk utama, menyambut para tamu dengan gaya seolah dialah pemilik hotel ini. Penampilannya luar biasa mencolok. Dia mengenakan kebaya merah menyala yang penuh payet, dipadu dengan kain batik prodo emas yang gemerlap. Leher, pergelangan tangan, hingga jari-jarinya penuh dengan perhiasan emas. Dia terlihat seperti toko emas berjalan. Di sebelahnya, Ilman berdiri dengan setelan jas yang agak kekecilan, membusungkan dada dengan angkuh. "Selamat datang, silakan masuk," seru Ibu Sulastri dengan suara lantang, sengaja memamerkan senyum lebar setiap kali teman-teman arisannya datang. "Wah, Jeng Sulastri, hebat sekali pestanya. Di Royal Majesty ya lo ini. Sewanya pasti ratusan juta," puji salah satu tamu dengan nada iri. Ibu Sulastri tertawa renyah, mengibaskan kipas cendananya. "Ah, biasa saja, Jeng. Namanya juga demi anak." Budi kan menero di sini. Jadi ya pestanya harus level dong. Kita kan keluarga terpandang. Tapi dengar-dengar calon istrinya cuma SSDS. Ibu Sulastri buru-buru memotong. Wajahnya berubah masam sebentar sebelum kembali tersenyum palsu. "Jangan bahas itu sekarang. Nikmati saja makanannya. Cateringnya mahal loh ini. Rp600.000 per piring." Sementara itu, di sudut ruangan yang sepi, Budi dan Natalina berdiri berdampingan. Budi tampak gelisah. Dia terus merapikan dasinya yang sebenarnya sudah rapi. "Natalina, kamu yakin orang tuamu akan baik-baik saja?" tanya Budi cemas. "Ibuku, kamu tahu sendiri mulutnya seperti apa." Natalina tersenyum tenang, sangat tenang. Dia mengenakan kebaya sederhana berwarna pastel yang anggun. Tidak ada perhiasan berlebihan di tubuhnya, hanya cincin tunangan polos pemberian Budi. Namun aura kecantikannya memancar kuat, mengalahkan kilauan emas Ibu Sulastri. "Tenang saja, Mas. Ayah dan ibu orangnya santai kok. Mereka sudah biasa menghadapi berbagai macam orang," jawab Natalina lembut. Tepat saat itu, sebuah mobil sedan tua berwarna hitam berhenti di lobi. Bukan mobil mewah, hanya mobil Jepang keluaran 10 tahun lalu yang terlihat terawat. Dari dalam mobil keluarlah sepasang suami istri paruh baya. Sang pria mengenakan kemeja batik tulis lengan panjang bermotif klasik. Warnanya coklat tua, teduh dan berwibawa. Sang wanita mengenakan kebaya kutu baru sederhana tanpa payet. Rambutnya disanggul rapi tanpa hiasan yang mencolok. Mereka adalah Pak Wiratama dan Bu Sekar, pemilik asli gedung pencakar langit ini. Namun malam ini mereka datang sebagai pensiunan biasa, sesuai skenario yang diminta putri tunggal mereka. Natalina melihat kedatangan mereka, matanya berbinar. Dia hendak melangkah menyambut, tapi langkahnya terhenti. Ibu Sulastri dan Ilman sudah lebih dulu menghadang orang tua Natalina tepat di depan pintu masuk ballroom. "Oh, jadi ini orang tua si Natalina." Suara cempreng Ibu Sulastri terdengar jelas, membuat beberapa tamu di sekitar lobi menoleh. Dia menatap Pak Wiratama dan Bu Sekar dari atas ke bawah dengan tatapan meremehkan yang tidak ditutup-tutupi. Pak Wiratama tersenyum santun, mengulurkan tangan. "Selamat malam, Bu Sulastri. Saya Wira, ayah Natalina. Ini istri saya Sekar." Ibu Sulastri tidak menyambut uluran tangan itu, dia malah melipat tangannya di dada, mendengus kasar. "Saya sudah duga," ucap Ibu Sulastri sinis, suaranya cukup keras. "Datang naik mobil butut, baju juga batik pasar. Kalian benar-benar niat mau bikin malu saya ya?" "Maaf, Bu." Pak Wiratama menurunkan tangannya perlahan. Wajahnya tetap tenang, meski ada kilatan tajam di matanya yang hanya bisa dikenali oleh orang-orang yang pernah berbisnis dengannya. "Dengar ya Pak Wira, Bu Sekar." Ilman ikut maju menunjuk-nunjuk wajah orang tua Natalina.
Adik saya Budi itu manajer di sini. Karirnya sedang menanjak. Pesta ini isinya orang-orang penting. Ada bos-bos suplai hotel, ada pejabat kelurahan, ada juragan tanah. Ilman mendekatkan wajahnya, berbisik namun dengan nada mengancam. Jadi, tolong tahu diri. Jangan so akrab sama tamu-tamu VIP kami. Jangan malu-maluin Budi dengan penampilan Udi kalian ini. Bu Sekar, Ibunda Natalina hanya tersenyum tipis. Senyum seorang nyonya besar yang sedang melihat tingkah laku anak kecil yang nakal. Kami datang untuk merestui putri kami Ilman, bukan untuk pamer kekayaan. Halah, alasan orang miskin. Potong Ibu Sulastri ketus. Ibu Sulastri kemudian melambai pada seorang pelayan yang kebetulan lewat. Pelayan itu seorang senior bernama Pak Asep, terkejut setengah mati saat melihat siapa yang berdiri di depan Ibu Sulastri. Mata Pak Asep membelalak, mulutnya terbuka hendak menyapa. "Selamat malam Bapak Komisaris Utama." Tapi sebelum Pak Asep sempat bicara, Pak Wiratama meletakkan jari telunjuk di bibirnya. Sebuah isyarat diam yang tegas. Pak Asep langsung mengerti. Dia menunduk dalam, keringat dingin mengucur. "Heh, pelayan, panggil Ibu Sulastri kasar. Antar dua orang tua ini ke meja nomor 45. Itu tuh yang di pojok belakang dekat pintu dapur." Biar mereka nggak kelihatan di kamera. Tapi Pak Asep tergagap, menatap Pak Wiratama dengan takut. Menempatkan pemilik hotel di dekat dapur itu sama saja bunuh diri. Tapi apa? Cepat antar, atau saya laporin kamu ke anak saya biar dipecat, bentak Ibu Sulastri. Pak Wiratama mengangguk pada Pak Asep. Tidak apa-apa Pak, antar saja kami. Kami suka tempat yang tenang. Dengan tangan gemetar, Pak Asep mengantar orang tua Natalina menuju meja paling belakang. Meja yang letaknya tersembunyi di balik pilar besar, jauh dari panggung, dan dekat dengan jalur keluar masuk pelayan yang membawa piring kotor. Natalina menyaksikan semuanya dari kejauhan. Tangannya mengepal erat hingga kukunya memutih, hatinya mendidih. Dia bisa menerima jika dirinya dihina. Tapi melihat ayahnya, seorang veteran bisnis yang dihormati di Asia Tenggara, dan ibunya diperlakukan seperti pengemis di hotel milik mereka sendiri, itu adalah batas kesabarannya. "Natalina?" Budi menyentuh bahu Natalina. Wajah Budi juga merah pada menahan marah. "Aku akan bawa bapak dan ibu pindah ke meja depan. Ini keterlaluan." "Jangan, Mas, tahan." "Natalina?" Suaranya dingin sedingin es. "Biarkan saja. Biarkan ibumu menunjukkan warna aslinya sampai tuntas." Acara pun dimulai. MC membuka pesta dengan meriah, makanan mewah disajikan, musik orkestra mengalun indah. Namun bagi Natalina, semua itu terasa hambar. Matanya terus tertuju pada meja nomor 45 di pojok sana, di mana orang tuanya duduk dengan tenang. Sesekali tersenyum padanya untuk menguatkan. Puncak penghinaan itu terjadi saat sesi kata sambutan. Ibu Sulastri merebut mikrofon dari MC. Dia berjalan ke tengah panggung dengan langkah yang dibuat-buat anggun, dagunya diangkat tinggi. Lampu sorot menyorotnya membuat perhiasannya berkilauan menyakitkan mata. "Selamat malam hadirin sekalian," seru Ibu Sulastri lewat pengeras suara. Tepuk tangan sopan terdengar. "Saya, Ibu Sulastri, ibunda dari Budi, ingin mengucapkan terima kasih sudah datang ke pesta pertunangan putra kebanggaan saya ini." Ibu Sulastri memulai pidatonya. "Sungguh sebuah kebanggaan. Budi bisa menjadi manajer sukses di hotel semewah ini. Ini semua berkat didikan saya yang keras dan disiplin." Ibu Sulastri melirik ke arah Budi dan Natalina yang berdiri di samping panggung. "Jujur saja," lanjut Ibu Sulastri. Nadanya berubah menjadi nada curhat yang dibuat-buat. "Sebagai ibu, saya sebenarnya berat hati. Budi ini bibit unggul. Harusnya dia mendapatkan jodoh yang sepadan, yang bibit bebet bobotnya jelas, yang bisa mengangkat derajat keluarga, bukan yang bapak ibu mengertilah maksud saya." Hadirin mulai berbisik-bisik. Suasana menjadi canggung. Budi menunduk. Malu luar biasa. Tapi ya sudahlah. Ibu Sulastri menghela napas dramatis. Namanya juga anak muda, kadang buta karena cinta. Saya sebagai orang tua yang bijak, hanya bisa mengalah. Saya izinkan Budi menikahi Natalina, meskipun latar belakang keluarganya sangat memprihatinkan. Darah Natalina berdesir hebat. Memprihatinkan? Bapak Ibu bisa lihat sendiri. Ibu Sulastri tiba-tiba menunjuk lurus ke arah pojok belakang, ke arah meja nomor 45. Itu di sana. Di pojok dekat dapur itu, orang tua Natalina.
Lihat penampilannya sangat sederhana sekali kan? Kasian sebenarnya. Mungkin ini pertama kalinya mereka makan di hotel bintang L. Makanya saya taruh di situ, supaya mereka tidak canggung ketemu orang-orang kaya seperti bapak ibu sekalian. Beberapa tamu tertawa kecil, teman-teman arisan Ibu Sulastri tentunya. Tapi sebagian besar tamu lain terdiam, merasa pidato itu sangat kasar dan tidak pantas. Di meja nomor 45, Bu Sekar menundukkan wajahnya. Bukan karena malu miskin, tapi malu melihat betapa rendahnya etika besarnya. Pak Wiratama menepuk punggung tangan istrinya. Wajahnya mulai mengeras. Dia menatap lurus ke arah Natalina di samping panggung. Natalina menangkap tatapan ayahnya. Tatapan itu berkata, "Cukup nak, main-mainnya sudah selesai." Natalina menarik napas panjang. Rasa sakit di dadanya perlahan berubah menjadi kekuatan. Dia melepaskan genggaman tangan Budi pelan-pelan. "Natalina, kamu mau kemana?" bisik Budi bingung. Natalina tidak menjawab. Dia melangkah maju, bukan turun dari panggung, tapi naik ke tengah panggung mendekati Ibu Sulastri. Langkah kakinya terdengar tegas, wajahnya tidak lagi menunduk seperti Natalina sianing servis. Dagunya terangkat, sorot matanya tajam, memancarkan aura dominasi yang selama ini dia sembunyikan. Ibu Sulastri yang sedang asyik bicara, kaget melihat Natalina tiba-tiba berdiri di sebelahnya. Loh, Natalina, ngapain kamu di sini? Sana turun, jangan ganggu panggung ibu. Usir Ibu Sulastri sambil menjauhkan mikrofon, berbisik galak. Tahu diri dong, kamu itu cuma numpang di pesta saya. Natalina tersenyum, senyum yang membuat Ibu Sulastri tiba-tiba merasa merinding. Tanpa permisi, Natalina merampas mikrofon itu dari tangan Ibu Sulastri dengan gerakan cepat. "Heh, kurang ajar!" teriak Ilman dari bawah panggung, hendak naik. "Diam!" bentak Natalina lewat mikrofon. Suaranya menggelegar memenuhi seluruh ballroom. Seluruh ruangan seketika hening. Musik berhenti. Para pelayan berhenti bergerak. General Manager hotel yang sedari tadi berdiri gelisah di pintu samping, kini menegakkan punggungnya bersiap menerima perintah. Natalina menatap Ibu Sulastri yang melongo kaget. Lalu dia menatap Ilman yang membeku di tangga panggung. Terakhir dia menatap seluruh tamu undangan. "Terima kasih Ibu Sulastri atas pidatonya yang sangat membuka mata," ucap Natalina tenang. Suaranya jernih dan berwibawa. Bahasa tubuhnya berubah total. Tidak ada lagi gadis desa yang lugu. Ibu benar soal satu hal, bahwa dalam pernikahan, bibit, bebet, dan bobot itu penting. Dan ibu juga benar bahwa ada orang-orang di ruangan ini yang tidak selevel. Natalina berjalan perlahan ke tepi panggung. Matanya menatap tajam ke arah Ibu Sulastri. Tapi ibu salah besar dalam menilai siapa yang benalu dan siapa yang tuan rumah di sini. Jantung Budi berdegup kencang. Dia belum pernah melihat Natalina seperti ini. Ibu bilang orang tua saya memalukan karena duduk di dekat dapur. Natalina tertawa kecil, tawa yang dingin. Ibu tahu kenapa pelayan saya ralat? Pelayan hotel ini terlihat ketakutan saat mengantar mereka ke sana. Ibu Sulastri mengernyit. "Pelayanmu?" Natalina mengangkat tangannya, memberikan isyarat jari pada General Manager yang berdiri di pintu samping. "Pak Gunawan," panggil Natalina lantang. General Manager itu, pria paruh baya dengan jas rapi, langsung berlari kecil naik ke atas panggung. Dia tidak menghampiri Budi, dia tidak menghampiri Ibu Sulastri. Dia menghampiri Natalina lalu membungkuk hormat 90 derajat. Sangat dalam, sangat taksim. "Siap, Ibu Direktur," ucap Pak Gunawan keras. Suaranya terdengar jelas di seluruh ruangan. "Ada perintah?" Ibu Sulastri ternganga, matanya nyaris keluar. Ilman menjatuhkan gelas yang dipegangnya hingga pecah berkeping-keping. "Direktur?" bisik Ibu Sulastri gemetar. "Siapa? Siapa yang direktur?" Natalina berbalik menatap Ibu Sulastri. Tatapannya menusuk tajam. "Perkenalkan Bu Sulastri," ucap Natalina sambil tersenyum miring. "Nama lengkap saya bukan Natalina. Nama saya Natalina Wiratama, putri tunggal dari Bapak Wiratama, pemilik sah Royal Majesty Group, tempat ibu berdiri dan menghina orang tua saya sekarang ini." Natalina menunjuk ke arah meja nomor 45. Di sana, Pak Wiratama dan Bu Sekar perlahan berdiri. Serentak seluruh pelayan, koki, dan staf hotel yang ada di ruangan itu membungkuk hormat ke arah meja pojok itu. "Selamat malam, Bapak Komisaris Utama," seru mereka serempak. Dunia Ibu Sulastri runtuh seketika. Wajahnya yang penuh bedak tebal memucat seperti mayat. Kakinya lemas. Natalina mendekatkan mikrofon ke bibirnya lagi. "Pestanya selesai, Bu. Sekarang giliran saya yang bersih-bersih. Dan kali ini yang akan saya bersihkan bukan noda di lantai,
tapi noda yang merusak hotel saya. Natalina menatap Ilman yang gemetar ketakutan. Kita mulai dari HRD yang korup. Setuju? Keheningan di Grand Ballroom Royal Majesty Hotel terasa begitu mencekam, seolah-olah oksigen di ruangan itu tersedot habis. Ribuan mata terpaku pada satu sosok di tengah panggung. Natalina. Gadis yang beberapa menit lalu dianggap sebagai benalu miskin, kini berdiri tegak dengan aura kekuasaan yang tak terbantahkan. Di sampingnya, Pak Gunawan, General Manager hotel yang dikenal tegas dan ditakuti seluruh staf masih membungkuk hormat. Sikap tunduk Pak Gunawan adalah stempel validasi yang tak bisa dibantah oleh siapapun. Tidak mungkin. Suara Ibu Sulastri memecah keheningan. Terdengar serak dan gemetar. Wajahnya yang tadi merah merona karena kesombongan, kini pucat pasi, seputih kain kafan. Bedak tebalnya tak mampu menutupi keringat dingin yang mulai bercucuran deras di dahi. "Pak Gunawan!" teriak Ibu Sulastri histeris mencoba menyangkal kenyataan. "Bapak pasti salah orang kan? Dia ini Natalina tukang pel di hotel Bapak. Saya lihat sendiri dia ngepel lobi. Masa tukang pel dipanggil Ibu Direktur? Bapak pasti di-prank kan?" Pak Gunawan menegakkan tubuhnya, lalu menatap Ibu Sulastri dengan tatapan dingin yang menusuk. "Jaga bicara Anda, Bu," ucap Pak Gunawan tegas tanpa menggunakan mikrofon. Namun suaranya terdengar jelas. Beliau adalah Ibu Natalina Wiratama, putri tunggal Bapak Komisaris. Beliau menyamar selama 6 bulan untuk mengaudit kinerja karyawan dari level bawah. Dan sepertinya penyamaran beliau berhasil mengungkap banyak bangkai di hotel ini. Kata bangkai itu menggema membuat Ilman yang berdiri di pinggir panggung gemetar hebat hingga lututnya lemas. Gelas sampahnya di meja dekatnya bergetar, seirama dengan ketakutan yang menjalar di tulang punggungnya. Natalina tersenyum tipis. Dia mengangkat mikrofonnya kembali. "Terima kasih penjelasannya, Pak Gunawan," ucap Natalina tenang. Dia kemudian menoleh perlahan ke arah Ilman. Tatapannya bukan lagi tatapan takut seorang bawahan, melainkan tatapan elang yang siap menyambar mangsa. "Mas Ilman?" panggil Natalina lembut. Namun nadanya mematikan. "Bisa tolong naik ke panggung sebentar?" Ilman menggeleng panik. Kakinya terpaku di lantai. Saya di sini saja." "Naik," bentak Natalina. Satu kata penuh otoritas. Dengan langkah terseok-seok seperti orang yang akan dihukum gantung, Ilman naik ke panggung. Dia tidak berani menatap mata Natalina. Dia menunduk dalam-dalam. Keringat membasahi kerah jasnya yang kekecilan. "Hadirin sekalian," Natalina berbicara kepada para tamu undangan, namun matanya tetap terkunci pada Ilman. Ibu Sulastri tadi bangga sekali menceritakan kesuksesan anak-anaknya, terutama Mas Ilman, manajer HRD yang katanya sangat berkuasa. Natalina mengeluarkan sebuah amplop coklat dari tas kecil yang dibawanya. Dia membuka amplop itu dan mengeluarkan tumpukan foto dan dokumen. "Selama 6 bulan saya menjadi cleaning service. Saya mendengar banyak cerita menarik," lanjut Natalina, "terutama dari para pelamar kerja yang gagal masuk ke sini." Natalina melempar foto-foto itu ke udara. Lembaran kertas berhamburan jatuh di sekitar kaki Ilman. "Pungli, pungutan liar," ucap Natalina tajam. "Setiap calon karyawan yang ingin bekerja di Royal Majesty harus menyetor uang pelicin sebesar Rp1 juta sampai Rp10 juta ke rekening pribadi Bapak Ilman Santoso. Jika tidak bayar, lamaran mereka dibuang ke tempat sampah. Benar begitu, Mas Ilman?" Suasana ballroom langsung riuh. Bisik-bisik para tamu berubah menjadi gumaman kaget dan jijik. Itu fitnah." Ilman mencoba membela diri. Suaranya mencicit. "Saya tidak pernah." "Jangan menyangkal," potong Natalina dingin. "Tim audit saya sudah melacak aliran dana di rekeningmu. Dan tahukah kamu, saya sendiri yang melapor ke polisi 1 jam yang lalu." "Polisi?" Ilman terbelalak. Tepat saat itu, pintu samping ballroom terbuka. 2 orang petugas kepolisian berseragam lengkap masuk didampingi oleh kepala keamanan hotel. Mereka berjalan tegap menuju panggung. "Bapak Ilman Santoso," ucap salah satu polisi sambil mengeluarkan surat penangkapan. "Anda kami tahan atas dugaan penipuan, pemerasan dan penggelapan dana rekrutmen. Silahkan ikut kami." "Tidak, Bu, tolong saya, Bu." Ilman berteriak panik, berlari bersembunyi di balik punggung ibunya. "Bu Sulastri, tolong Ilman.
Ini semua bohong. Tapi Ibu Sulastri pun tak bisa berbuat apa-apa. Dia hanya bisa menjerit histeris saat polisi memborgol tangan putra kebanggaannya di depan ratusan tamu undangan. Tamu yang dia undang sendiri untuk memamerkan kesuksesan anaknya. Bawa dia pergi. Perintah Natalina tanpa emosi. Dia mencemari nama baik perusahaan saya. Ilman diseret keluar. Teriakannya memudar di lorong hotel. Pemandangan itu begitu menyedihkan sekaligus memuaskan bagi para karyawan hotel yang selama ini ditindas olehnya. Kini, giliran Ibu Sulastri. Wanita paruh itu berdiri gemetar sendirian di tengah panggung. Mimpinya hancur, anak emasnya ditangkap, dan harga dirinya sudah rata dengan tanah. Dia menatap Natalina dengan pandangan memelas, mencoba memainkan kartu terakhirnya, manipulasi emosi. Natalina. Ibu Sulastri mencoba tersenyum meski bibirnya bergetar. Aduh, Ibu hilaf, Nak. Ibu tadi cuma bercanda. Biasalah, tes mental buat calon mantu. Ibu sebenarnya sayang sama kamu. Kamu tahu kan Ibu suka bercanda? Natalina tertawa. Tawa yang renyah namun kosong. Bercanda ya, Bu. Natalina mengangguk-angguk. Kalau begitu, saya juga mau bercanda sedikit soal bisnis Ibu. Wajah Ibu Sulastri kembali tegang. Bisnis maksudnya? Sulastri Laundry, sebut Natalina. Vendor pencucian linen eksklusif untuk Royal Majesty Hotel selama 2 tahun terakhir. Kontrak senilai 200 juta per bulan. Iya, itu usaha rintisan Ibu, jawab Ibu Sulastri gugup. Natalina memberi isyarat lagi pada Pak Gunawan. Sang General Manager menyerahkan sebuah tablet ke tangan Natalina. Saya sudah cek laporannya, Bu, kata Natalina sambil menggulir layar tablet. Kualitas cucian buruk, sering terlambat, banyak spray hotel yang rusak dan warnanya pudar karena deterjen murah yang Ibu pakai. Harusnya kontrak ini sudah diputus setahun lalu, tapi kenapa diperpanjang terus? Oh, ternyata karena ada tanda tangan Mas Budi di sini yang meloloskan quality controlnya. Natalina melirik Budi yang berdiri mematung di pinggir panggung. Budi menunduk. Tidak sanggup menatap mata Natalina. Bu Sulastri. Suara Natalina mengeras. Mulai detik ini, Royal Majesty Group memutus sepihak semua kontrak kerjasama dengan Sulastri Laundry. Dan karena ada indikasi markup harga, tim legal kami akan menuntut ganti rugi atas semua linen yang rusak selama ini. Totalnya sekitar 1,5 miliar. 1,5 miliar, pekik Ibu Sulastri. Matanya memutih, napasnya sesak, tubuhnya oleng. Jangan, Nak, Ibu bisa bangkrut, rumah Ibu bisa disita. Ibu Sulastri berlutut memeluk kaki Natalina. Pemandangan yang sangat kontras dengan kesombongannya 10 menit yang lalu. Maafkan Ibu, Ibu mohon jangan putus kontraknya. Natalina tidak menendang Ibu Sulastri. Dia hanya melangkah mundur perlahan, melepaskan diri dari cengkraman wanita itu. Ibu tadi bilang bibit, bebet, bobot itu penting kan? Ucap Natalina datar. Perusahaan saya memiliki bobot standar yang tinggi, Bu. Dan bisnis Ibu tidak selevel dengan kami. Ibu Sulastri menangis meram-raung di lantai panggung, meratapi nasibnya yang berubah 180 derajat dalam sekejap mata. Natalina menghela napas panjang. Dia merasa lelah. Sangat lelah. Dia menoleh ke arah Budi. Ini adalah bagian tersulit. Budi masih berdiri di sana. Dia tidak jahat seperti Ilman. Dia tidak licik seperti ibunya. Tapi dia diam. Dia membiarkan keluarganya menginjak-injak Natalina dan orang tuanya. Budi mengangkat wajahnya. Matanya basah. Natalina, maafkan aku. Aku tidak tahu. Natalina berjalan mendekati Budi. Dia melepaskan cincin emas sederhana yang melingkar di jari manisnya. Cincin yang tadi dia banggakan, kini terasa berat. Mas Budi, ucap Natalina pelan. Suaranya sedikit bergetar menahan tangis. Kamu pria baik, kamu tulus. Kamu satu-satunya orang yang membantuku saat aku jatuh dengan ember pel itu. Kalau begitu kita masih bisa lanjutkan. Tanya Budi penuh harap, mencoba meraih tangan Natalina. Aku akan nasihati Ibu. Aku akan berubah. Natalina menarik tangannya.
Dia meraih telapak tangan Budi, lalu meletakkan cincin itu di sana. Cinta saja tidak cukup, Mas, bisik Natalina. Kamu membiarkan ibumu menghina orang tuaku. Kamu membiarkan kakakmu merendahkan harga diriku. Kamu diam saja saat mereka menyuruh ayah dan ibuku duduk di dekat dapur. Natalina menatap mata Budi dalam-dalam. Seorang pemimpin keluarga harus bisa melindungi kehormatan istrinya. Kalau sekarang saja kamu tidak bisa membelahku di depan ibumu, bagaimana nanti saat kita menikah? Aku butuh imam, Mas, bukan anak mama yang takut melawan. Natalina, air mata Budi tumpah. Pertunangan ini batal, tegas Natalina. Dia kemudian berbalik menghadap para tamu undangan yang masih terpaku menyaksikan drama keluarga paling epik malam itu. Mohon maaf atas ketidaknyamanan ini. Silahkan nikmati hidangannya. Ini traktiran saya. Anggap saja syukuran atas terbuangnya benalu dari perusahaan saya. Natalina turun dari panggung. Dia berjalan lurus menuju meja nomor 45 di pojok belakang. Pak Wiratama dan Bu Sekar berdiri menyambut putri mereka. Tidak ada kata-kata yang terucap. Pak Wiratama hanya merentangkan tangannya, dan Natalina langsung menghambur ke pelukan ayahnya. "Kamu hebat, Nak," bisik Pak Wiratama sambil mengelus kepala putrinya. "Papa bangga. Ayo kita pulang." "Ya, Bu. Di sini udaranya kotor," ucap Natalina sambil menyeka air matanya. Mereka bertiga berjalan keluar dari ballroom dengan kepala tegak, diiringi tatapan kagum dan takut dari seluruh tamu undangan. Di belakang mereka, Ibu Sulastri pingsan di atas panggung, sementara Budi jatuh tertuduk sambil menggenggam cincin pertunangan yang kini tak ada artinya lagi. Pesta itu telah berakhir dengan kehancuran total bagi keluarga yang gila hormat itu. Karma tidak pernah salah alamat, dan malam ini, paket karma itu telah terkirim dengan sempurna. Lampu-lampu chandelier di Grand Ballroom Royal Majesty Hotel mulai dipadamkan satu persatu oleh teknisi, menyisakan keremangan yang suram. Pesta mewah yang seharusnya menjadi penobatan status sosial keluarga Ibu Sulastri, kini berubah menjadi kuburan bagi harga diri mereka. Di tengah ruangan yang luas dan sepi itu, Ibu Sulastri duduk bersimpuh di lantai karpet yang dingin. Sanggulnya miring, kebaya mahalnya kusut, dan maskaranya luntur mengotori pipi. Dia tidak lagi menangis, air matanya sudah kering. Yang tersisa hanya tatapan kosong. Menatap nanar ke arah pintu tempat polisi menyeret Ilman keluar tadi. "Rumah kita," gumam Ibu Sulastri Puposa. Suaranya memecah keheningan. "Budi, bagaimana dengan rumah kita? Natalina bilang kita harus ganti rugi 1,5 miliar. Kita tidak punya uang sebanyak itu, Nak." Budi berdiri tak jauh dari ibunya. Dia masih mengenakan setelan jas pertunangannya, namun dasi kupu-kupunya sudah dia lepas dan dia buang ke lantai. Dia memandang ibunya dengan tatapan yang sulit diartikan. Ada rasa kasihan, tapi ada juga rasa lelah yang amat sangat. "Ibu masih memikirkan rumah?" tanya Budi lirih. "Mas Ilman di penjara, Bu. Karir Budi hancur. Nama baik kita tercoreng di seluruh Jakarta. Dan ibu masih memikirkan tembok dan atap." "Tapi kita mau tinggal di mana?" Ibu Sulastri mendadak histeris, bangkit dan mencengkram kerah jas Budi. "Kamu harus bicara sama Natalina, bujuk dia. Kamu kan pacarnya. Bilang sama dia jangan sita rumah ibu, itu hasil jerih payah ibu." Budi menepis tangan ibunya perlahan. Gerakan itu lembut tapi tegas. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Budi menolak perintah ibunya. Jerih payah ibu. Budi tersenyum pahit. Bukankah sebagian besar cicilan rumah itu Budi yang bayar? Bukankah perhiasan yang ibu pakai itu hasil dari Budi lembur setiap malam? Ibu Sulastri terdiam, matanya melotot kaget. "Cukup, Bu," lanjut Budi. Air matanya menetes satu persatu. Selama ini Budi diam. Budi nurut saat ibu minta uang, saat ibu menghina Natalina, saat ibu mengatur hidup Budi. Budi pikir itu bakti anak. Tapi ternyata Budi salah. Itu bukan bakti, itu kebodohan. Budi melepas jas mahalnya, melipatnya rapi, dan meletakkannya di sandaran kursi. Budi akan mengundurkan diri dari hotel ini besok pagi. Budi malu, Bu. Budi tidak punya muka untuk bertemu Pak Gunawan atau Natalina lagi.
Lalu, kamu mau kerja apa? Kamu mau biarkan ibu mati kelaparan? Tuntut Ibu Sulastri panik. Budi akan jual mobil Budi untuk bayar sebagian hutang ibu ke hotel. Sisanya silahkan ibu urus dengan menjual rumah mulai malam ini. Budi menarik napas panjang, seolah membuang beban ribuan ton dari pundaknya. Budi keluar dari rumah. Budi ingin hidup sendiri. Budi ingin belajar jadi laki-laki yang punya prinsip. Bukan boneka ibu lagi. Budi, kamu durhaka. Jerit Ibu Sulastri saat Budi membalikkan badan dan berjalan pergi. Budi tidak menoleh. Dia terus berjalan keluar dari boro terkutuk itu, meninggalkan ibunya yang meraung-raung sendirian di kegelapan. Malam itu, di bawah langit Jakarta yang mendung, Budi kehilangan segalanya. Jabatannya, tunangannya, dan keluarganya. Tapi anehnya, di balik kehancuran itu, dia merasa bebas. Transisi waktu, 1 tahun kemudian. Suara mesin penggiling kopi menderu halus, berpadu dengan aroma Arabica yang harum semerbak memenuhi ruangan berukuran 4x5 meter itu. Bukan boro mewah, bukan lobi hotel bintang 5. Hanya sebuah kedai kopi kecil di pinggiran Jakarta Selatan, dengan dinding bata dan perabotan kayu sederhana. Di atas pintu masuk tergantung papan nama kecil dari kayu, Kopi .0. Di balik meja bar, seorang pria dengan celemek hitam sedang sibuk membuat latte art. Wajahnya terlihat lebih tirus, kulitnya sedikit lebih gelap karena sering terkena matahari. Namun, matanya bersinar hidup. Itu Budi. Setahun terakhir adalah neraka baginya, sekaligus kawah candra di muka yang menempa mentalnya. Setelah keluar dari rumah, Budi benar-benar memulai dari nol. Dia menolak menggunakan koneksi lamanya di perhotelan karena malu. Dia bekerja serabutan mulai dari kurir paket hingga pencuci piring di warung Tegal. Dia menjual mobilnya untuk membayar sebagian ganti rugi ibunya kepada Royal Majesty Group. Meski itu jauh dari cukup, rumah ibunya akhirnya tetap disita bank. Ibu Sulastri kini tinggal di kontrakan peta kecil di kampung halamannya. Hidup dari sisa uang pensiun bapak yang tak seberapa, jauh dari kemewahan yang dulu dia agung-agungkan. Ilman masih mendekam di penjara, menjalani vonis 3 tahun atas kasus penipuan. Budi menggunakan sisa tabungan terakhirnya untuk menyewa ruko kecil ini dan membeli mesin kopi bekas. Dia ingin membuktikan pada dirinya sendiri dan mungkin pada Natalina dimanapun gadis itu berada, bahwa dia bisa berdiri di atas kakinya sendiri, tanpa nama besar hotel, tanpa korupsi kakaknya, tanpa gengsi ibunya. Silakan mas, cappuccino hangat tanpa gula. Ucap Budi ramah sambil menyajikan cangkir ke pelanggan. Terima kasih Mas Gudi, jawab pelanggan itu. Denting lonceng pintu berbunyi menandakan ada pelanggan baru masuk. Selamat sore. Selamat dak. Kalimat Budi terhenti di tenggorokan. Tangannya yang sedang mengelap meja bar membeku. Di ambang pintu berdiri seorang wanita dengan blazer putih elegan dan celana kulot navy. Rambutnya yang panjang dibiarkan terurai indah. Dia memegang clutch bag bermerek, namun senyum di wajahnya senyum itu masih sama, sederhananya seperti dulu. Natalina, jantung Budi berdegup kencang, seolah mau melompat keluar. Dia ingin bersembunyi di bawah meja, tapi kakinya terpaku. Natalina melangkah masuk, mengedarkan pandangan ke sekeliling kedai yang sempit namun nyaman itu. Dia melihat dinding yang dihiasi foto-foto hitam putih hasil jepretan Budi sendiri. Dia melihat lantai yang bersih mengkilap. Kebiasaan Budi yang perfeksionis soal kebersihan. Akhirnya mata mereka bertemu. Kopi .0. Natalina membaca nama kedai itu pelan, lalu menatap Budi. Nama yang bagus, filosofis. Budi menelan ludah, berusaha mengumpulkan sisa keberaniannya. Dia meletakkan lap kotornya, menegakkan tubuh, dan menatap Natalina bukan sebagai mantan bawahan, tapi sebagai pemilik kedai. Selamat datang Bu Natalina. Sapa Budi sopan, namun ada nada canggung yang kental. Mau pesan apa? Natalina berjalan mendekat ke meja bar, duduk di kursi tinggi tepat di depan Budi. Dia meletakkan tasnya. 1 V60 manual brew, biji kopi lokal. Dan jangan panggil Bu, panggil Natalina saja seperti dulu. Budi mengangguk kaku. Dia mulai menyiapkan peralatan seduh. Tangannya sedikit gemetar saat menuangkan air panas, tapi dia berusaha fokus.
Natalina memperhatikannya dalam diam, memperhatikan bagaimana Budi bekerja dengan telaten, cekatan, dan penuh pasien. Tidak ada lagi Budi yang ragu-ragu. Aku dengar ceritamu dari Pak Gunawan, ucap Natalina tiba-tiba memecah keheningan yang hanya diisi suara tetesan kopi. Budi tidak mendongak, tetap fokus pada timbangan kopinya. Oh ya, pasti cerita yang menyedihkan. Tidak, sangga Natalina. Pak Gunawan bilang ada mantan manajer operasional yang menolak pesangon, menjual semua asetnya untuk membayar ganti rugi perusahaan dan menghilang tanpa jejak. Dia bilang itu satu-satunya laki-laki di keluarga itu yang punya tulang punggung. Gerakan tangan Budi terhenti sejenak. Dia mendongak, menatap mata Natalina. Aku harus membayarnya, Sas. Itu tanggung jawab moral. Meski mungkin tidak sebanding dengan sakit hati yang keluargaku berikan padamu dan orang tuamu. Hutang itu sudah lunas, Budi, kata Natalina lembut. Secara hukum dan secara hati, aku sudah memaafkan. Budi menyajikan kopi hitam itu di depan Natalina. Asap tipis mengepul, membawa aroma ketenangan. Kenapa kamu ke sini? Tanya Budi lirih. Natalina menyesap kopinya perlahan, menikmati rasanya, lalu tersenyum puas. Enak. Jauh lebih enak daripada kopi di hotel. Dia meletakkan cangkir itu. Aku kesini sebagai pelanggan, tapi juga sebagai teman lama yang ingin melihat apakah Mas Budi yang dulu aku kenal sudah kembali. Natalina menatap sekeliling kedai lagi. Dulu kamu terjebak di bawah bayang-bayang ibumu dan kakakmu. Kamu tidak punya suara. Tapi lihat tempat ini. Budi, ini kecil. Tapi ini milikmu. Kamu membangunnya dengan keringatmu sendiri, bukan hasil korupsi, bukan hasil menipu. Ini sangat membanggakan. Mata Budi memanas. Mendengar kata membanggakan dari wanita yang pernah dia kecewakan begitu dalam. Rasanya seperti air hujan yang menyiram padang pasir tandus. Aku belajar banyak, Sas, ucap Budi jujur. Kehancuran malam itu adalah hal terbaik yang pernah terjadi padaku. Kalau kamu tidak membongkar semuanya, mungkin sampai hari ini aku masih jadi pengecut yang berlindung di balik ketiak ibu. Terima kasih karena sudah menghancurkan hidupku. Supaya aku bisa membangunnya lagi dengan benar. Natalina tersenyum. Kali ini senyum yang sangat tulus. Dia merogoh tasnya, mengeluarkan selembar kartu nama. Royal Majesty Group sedang mencari vendor kopi lokal untuk mengisi cafe corner di lobi hotel cabang baru kami. Ucap Natalina sambil meletakkan kartu nama itu di meja bar. Kami butuh supplier yang jujur, pekerja keras dan punya produk berkualitas. Tidak ada nepotisme, tidak ada suap, murni profesional. Budi menatap kartu nama itu, lalu menatap Natalina. Kamu menawariku pekerjaan lagi? Bukan, Natalina menggeleng. Aku menawarimu kemitraan bisnis, B2B, business to business. Pemilik Royal Majesty dengan pemilik kopi. Posisi kita setara. Setara. Satu kata itu meruntuhkan tembok keraguan di hati Budi. Dulu hubungan mereka gagal karena ketimpangan. Budi merasa rendah diri dan keluarganya merasa insecure hingga harus merendahkan orang lain. Tapi sekarang mereka berdiri di atas kaki masing-masing. Budi mengambil kartu nama itu lalu mengulurkan tangannya. Akan saya pertimbangkan tawarannya, Ibu Direktur, canda Budi. Senyum pertamanya yang lepas setelah senatalina lama. Tapi tes quality controlnya harus ketat ya. Natalina tertawa renyah menyambut uluran tangan Budi. Jabat tangan itu erat dan hangat. Tentu saja tidak ada diskon teman. Mereka berdua tertawa. Tidak ada janji romantis untuk kembali bersama saat itu juga. Luka masa lalu mungkin sudah sembuh, tapi bekasnya masih ada. Namun di sore yang hangat itu, di kedai kopi kecil yang wangi, sebuah awal baru telah dimulai. Bukan sebagai atasan dan bawahan, bukan sebagai putri miliarder dan pacar yang lemah, melainkan sebagai dua orang dewasa yang saling menghormati perjuangan masing-masing. Dan bagi Budi, itu sudah lebih dari cukup. Dia tidak lagi membutuhkan validasi dari ibunya atau harta yang berlimpah. Dia memiliki harga dirinya kembali, dan mungkin hanya mungkin suatu hari nanti, cintanya pun akan mendapatkan kesempatan kedua. Sahabat, dari kisah Budi dan Natalina, kita belajar satu hal penting. Kehormatan tidak terletak pada seragam apa yang kita pakai, atau seberapa banyak harta yang orang tua kita miliki. Kehormatan sejati
ada pada integritas, kerja keras, dan bagaimana cara kita memperlakukan orang lain. Keluarga Budi hancur karena kesombongan dan kegilaan akan status. Sementara Budi berhasil bangkit karena dia berani mengakui kesalahan dan memulai dari nol dengan kejujuran. Ingatlah, di atas langit masih ada langit. Jangan pernah merendahkan orang lain. Karena bisa jadi orang yang kamu hina hari ini adalah orang yang memegang kunci masa depanmu esok hari. Ya,